Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang ortopedi, sebenarnya semua yang berkaitan dengan ini ya, apa namanya, alat gerak biasanya most likely. Nah, di sana akan kita bahas seperti misalkan yang paling umum kita temui itu kan sebenarnya plat ya, plat tulang itu. Kalau misalnya yang biasanya paling banyak dipakai, bahkan kalau misalkan dari segi macam kasusnya yang paling banyak dibutuhkan, karena memang akhirnya kalau misalkan kejadian kecelakaan, terus kemudian kasusnya mungkin tulangnya patah, retak, dan lain sebagainya, kalau misalkan istilahnya membutuhkan fiksasi di bagian dalam, maka dipakai plat tadi itu. Tetapi kalau misalkan yang di sini yang rusak itu di bagian tadi persendiannya yang kena, misalkan kalau di lutut berarti ada yang sampai robek kemudian hancur tulangnya, nah makanya harus diganti di sini, harus diganti dengan implan tadi. Kalau ini itu namanya TKR, total knee replacement, namanya total knee replacement. Jadi memang menggantikan bagian dari lututnya, jadi ada bagian femur dan juga bagian tibia yang juga digantikan. Yang tujuan nanti sebenarnya ya tadi itu fungsi sendi lututnya, ataupun kalau misalkan yang di hip berarti di situ lebih ke kepala femurnya ya, sebenarnya menggantikan kepala femurnya, dan tapi itu yang nempel langsung ada bagian yang nempel di kalau dibilang nempel sebenarnya nggak yang nempel jadi satu begitu, tapi dia masih ada interaksi, tapi masih memungkinkan untuk melakukan pergerakan, tetap meniru sendi yang aslinya. Kan macam-macam ya sendinya. Kalau misalkan kita bilang yang ada di apa, di pinggul itu kan dia termasuk sendinya apa ya, peluru ya. Jadi kaki kita tuh bisa muter lebar sama seperti yang ada di apa, pundak kita. Kita gerakan tangan kan bisa luas kemana-mana karena memang sendinya itu berupa sendi peluru. Kalau misalkan yang di knee itu lebih ke apa, pelana gitu. Gerakannya sama seperti yang di siku kita. Gitu. Mungkin kanan kiri masih bisa sedikit, tetapi kalau dari sendinya sendiri itu gerakannya lebih ke seperti ini. Gerakan dari apa, knee-nya atau lututnya fleksi ekstensi begitu ya. Gitu. Mungkin harus diingat-ingat lagi bentuk jenis-jenis gerakan yang kemarin, karena kan setiap sendi nanti jenis fleksinya kan posisi gerakannya berbeda, jadi harus diperhatikan. Sebelum masuk ke sana, kenapa sih ini perlu dibahas penting? Nah, ini karena ada beberapa kasus seperti ini. Kalian harus mengetahui ini ada dua, ini satu paper, yang satu ini dari sumber ini apa namanya. Jadi itu kalau di Amerika, kalau kita kan di Indonesia punya namanya BPOM, Badan untuk yang makanan dan obat-obatan begitu ya. Kalau di Amerika itu ada FDA yang sama-sama apa, Food and Drug Administration. Jadi lebih ke bagaimana agar suatu barang atau produk terutama yang berbau medis ya seperti ini tuh bisa sampai ke pasaran harus lolos seleksinya mereka, istilahnya begitu ya. Jadi harus memenuhi beberapa requirement. Tapi ternyata ketika si produk itu sudah lolos sampai ke pasaran, ada beberapa case, bukan beberapa ya, mungkin malah banyak gitu ya, case itu mengalami apa ya, kerusakan, sehingga akhirnya itu harus ditarik kembali produk-produk tersebut. Jadi misalkan contoh, ini ada penelitian di sini misalkan tahun 2020 ya, masih baru begitu. Jadi di sini why do orthopedic implants break? Jadi kenapa sih implan tuh masih bisa patah gitu? Padahal kan tujuannya dia kan sebagai fiksasi gitu. Judul selanjutnya, a retrospective analysis of implant failures at a rural tertiary care center in central India. Ini contoh kasusnya yang ada di India saja. Tapi sebenarnya kalau kasus di seluruh dunia itu banyak sekali gitu ya. Dan memang apa ya, produk-produk seperti ini tadi itu ketika ada ya malah yang kasusnya itu sudah masuk ke pasaran, udah produksi banyak, ternyata kasus yang gagal di pasaran itu banyak sekali, sehingga akhirnya harus namanya itu prosesnya itu retraction, jadi harus ditarik kembali dari pasaran, harus mengganti rugi dan lain sebagainya. Dan itu nggak cuma di ortopedi sih, tapi mungkin yang di lain seperti kardiovaskular itu juga banyak kasusnya. Nah itu ortopedi ini kenapa kok istilahnya penting untuk kita bahas, karena memang kasusnya yang paling banyak. Kejadian kecelakaan tuh istilahnya apa ya, nggak akan ada habisnya gitu ininya kejadiannya, sehingga pasti kebutuhan akan ortopedic implant tuh pasti akan ada terus begitu, sehingga akhirnya ketika
dia memang dibuat di desain tertentu, harus memiliki kriteria tertentu sehingga tidak ada proses tadi itu penolakan ketika sampai. Nah, kemudian kenapa ternyata setelah didesain sebaik mungkin masih ada muncul yang rusak, yang harus di-retract, atau mungkin kalau retract itu misalnya kejadiannya umum gitu, tapi kalau misalnya sampai patah begini, itu karena apa? Nah, bisa macam-macam ya penyebabnya. Dan itu biasanya ada yang mungkin ketika pemasangan kurang baik, atau mungkin memang dari sisi bahannya. Nah, ini kalau memang dari bahannya berarti harus mundurnya lumayan jauh gitu ya, prosesnya, pengecekannya, karena memang kalau dari sisi bahan kan harusnya sudah standar, levelnya udah medical grade dan sesuai dengan fungsinya dia begitu. Kemudian ada juga ini banyak medical device, ini mungkin yang melatar belakangnya yang pertama tadi ya. Jadi ada tadi yang saya sebut retract itu sama dengan recall ini. Jadi memang akhirnya ditarik kembali dari pasaran karena memang banyak atau banyak muncul laporan-laporan tentang kegagalan produk tersebut. Jadi memang apa ya? Kan yang diharapkan memang ketika diaplikasikan itu harus yang terbaik begitu ya. Ketika memang ada yang permasalahan, nah ini kalau di FDA itu bagusnya adalah mereka tetap akan menerima segala macam laporan yang kemudian akan membuat produk tersebut ditinjau kembali. Apakah memang kejadian tersebut tuh istilahnya apa ya, production failure, jadi memang kegagalannya gara-gara proses produksinya, atau memang kejadian khusus yang gagalnya itu karena mungkin kesalahan penggunaan dan lain sebagainya. Jadi semacam di trace back terlebih dahulu apakah permasalahan itu munculnya dari produsen atau memang pengguna. Kayak gitu. Tapi tadi bagusnya kalau produk-produk seperti ini tadi itu memang benar-benar dijaga sisi kualitasnya agar ya kembali lagi tujuan utama adalah patient safety begitu, sehingga tidak harapannya tidak muncul lagi kegagalan-kegagalan yang selanjutnya. Ini kasusnya dari tahun ke tahun begitu ya, retraction-nya seperti recall atau retraction-nya seperti apa. Jadi cukup banyak ya angkanya itu sampai di ratusan, dan ini hitungannya produknya, jadi jenisnya gitu ya mungkin seperti itu. Nah itu umumnya masih segini, ini medical device, tapi kemudian kalau kita spesifik lihat di ortopedi ternyata cukup tinggi begitu. Kalian bisa lihat di sini dari tahun 2007 hingga 2017. Trennya menurun, alhamdulillah trennya menurun, tetapi di sini masih ada gitu. Sekitar ini nggak sampai 20 ya. Tetapi trennya sudah menurun karena memang dari tahun ke tahun tetap akan ada perbaikan begitu dari produsennya. Mungkin kalau ini sekedar info ya untuk kalian yang mungkin akan tertarik dengan bidang-bidang seperti ini. Untuk di dunia sekarang itu yang dua terbesar produsen yang ortopedik ya, yang istilahnya mereka itu yang kalau kita bilang itu mungkin paling mahal, paling oke, itu ada namanya produsennya atau pabriknya itu namanya Synthes, itu dari Swiss kalau tidak salah, dan satu lagi Medtronic. Dua itu yang paling kejar-kejaran gitu, posisi 1-2 untuk produk ortopedi. Medtronic pun sebenarnya produknya bukan cuma ortopedi, cuma dari sisi ortopedi dia sudah bagus begitu. Untuk Synthes sendiri itu udah dari tahun ke tahun, dari sudah lama sudah memang merajai bidangnya begitu ya, karena produknya memang bagus dan mahal. Untuk Indonesia seperti apa? Untuk Indonesia sekarang sedang mencoba untuk istilahnya mengarah ke sana. Banyak beberapa perusahaan tuh yang mencoba untuk meniru dulu pertama, kan kayak amati, modifikasi, tiru dan modifikasi begitu ya prosesnya. Dan itu masih mencoba untuk meniru itu, tetapi biasanya kekurangan yang kita punya itu adalah di sisi proses di awalnya, yaitu persiapan material sama machining-nya. Biasanya dari sana itu yang bagaimana kita bisa mendapatkan input material yang sama itu yang sampai sekarang tuh masih belum bisa. Jadi dari sisi material tuh masih jauh. Mungkin jangan dibandingkan yang tadi ya Synthes begitu. Mungkin dibandingkan produk yang berasal dari Cina misalkan, itu masih belum bisa menyamai kayak begitu. Itu dari ini ya komentar dari yang memang memproduksi. Jadi masih susah untuk menyamai levelnya mereka. Jadi kalau apalagi Cina begitu, mereka tuh berani menjualnya lebih murah, tetapi secara fungsinya tuh masih bagus. Ketika kita mencoba meniru mereka, fungsinya oke, tapi ternyata
si produknya itu lebih berat, otomatis pasien nggak mau pakai, dokter itu nggak mau pakai kalau yang seperti itu, kayak gitu. Lagi-lagi ini semua kan bertujuannya tuh kalau sekarang kita pasti mengacunya ke SDG begitu ya, Sustainable Development Goals. Nanti kedepannya itu akan seperti apa? Kalau kita di bidang industri alkes atau industri alat medis seperti ini, kita mungkin akan menyumbang itu yang 39 ini sih yang paling banyak, mungkin sama 17. 3 yang berkaitan dengan kesehatan karena memang bidangnya di sana, ataupun yang 9 yang berkaitan dengan industri dan innovation. Kalau ini lebih ke kita tidak bisa, kalau misalnya kita mau mengembangkan ini ya, terutama kalau kita lihat di Indonesia, sebagai seorang nanti peneliti ataupun engineer, kita tuh tidak bisa jalan sendiri begitu, karena nanti ada peran beberapa part yang cukup krusial. Kalau saya sering dibilang itu ada segitiga yang itu paling krusial untuk menentukan apakah suatu produk alat medis itu akan bisa terjun ke pasaran, yaitu pihak kampus sebagai sumber penelitian yang banyak memberikan ide-ide baru, kemudian sumber industri yang memang akhirnya nanti akan proses produksi kemudian ke pasaran, dan satu lagi yang paling penting adalah pemegang atau penentu kebijakan. Karena kalau di Indonesia kan pasti ada regulasi-regulasi tertentu yang harus dipenuhi sebelum akhirnya produk itu sampai di pasaran. Jadi 3 ini kan harus saling bersinergi satu sama lain, sehingga akhirnya produk itu lebih tadi itu dari sisi proses itu akan tetap baik, tapi kemudian tetap terjaga kualitasnya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu yang THR, Total Hip Replacement. Kita di sini mempelajari dulu permasalahannya. Kalau misalkan kalian bilang harusnya di mata kuliah seperti ilmu bahan, biomaterial, sempat dengar nggak tentang total hip replacement? Ada yang mau cerita dulu, sedikit mungkin. Ada yang mau ini? Menyampaikan mungkin? Sempat membahas tentang ini nggak sekilas gitu mungkin? Implan tulang femur biasanya begitu. Bagaimana? Ada nggak? Atau mungkin bisa minta tolong tulis di kolom chat. Sempat dibahas nggak? Kalau nggak, maksudnya saya akan ulas sedikit begitu sebelum masuk ke, kalau ini kan next step-nya. Ini kita yang sini langsung saya bahas mengenai permasalahannya. Tapi kan sebelumnya kalian harus tahu dulu ini sebenarnya kayak apa sih pemasangannya dan lain sebagainya. Maaf Pak, tadi bisa diulangi. Apakah sudah pernah dibahas di mata kuliah seperti ilmu bahan, biomaterial tentang implan untuk femur seperti ini? Untuk implan untuk femur ini sudah pernah dibahas di biomaterial kemarin, Pak. Oh, sudah ya? Oke. Nah, mungkin karena tadi sudah disampaikan, sudah dibahas, at least kalian tahu nih paling nggak komponen dan juga material yang dipakai. Nah, di sini yang paling sering, yang paling banyak dipakai itu memang metal sebenarnya, karena dari sisi kekuatan dia yang paling oke untuk aplikasi untuk aplikasi THR nih, total hip replacement. Di sini kalau kalian lihat ada 4 bagian ya. Pertama itu yang masuk ke femur, namanya femoral stem. Ini bagian yang ujung. Saya kasih pointer. Nah, ini di bagian ini namanya femoral stem. Jadi ini yang nanti bagian itu masuk ke dalam femur. Nah, ini seperti ini. Jadi dia masuk, tujuannya aja kan biar nanti tetap terhubung kan. Jadi istilahnya dia harus tetap nyambung sama tulang
tulang pasiennya sehingga harus tertanam begitu batasnya sampai di bagian yang ini ada kasarnya. Pertanyaan pertama sebelum lanjut ke bagian yang lain. Kenapa bagian yang masuk ke dalam tulang dibuat kasar seperti ini? Kira-kira kenapa? Ada yang punya pendapat kira-kira kenapa itu dibuat kasar seperti itu? Ayo silakan yang punya pendapat mungkin. Salah tidak apa-apa ya, Pak? Nggak apa, kita nggak nyari yang salah yang benar dulu. Yang penting kalian apa yang menurut kalian apa namanya permasalahannya apa disampaikan aja dulu. Kita tetap akan. Suaranya hilang, Pak. Halo, Sudah, Pak. oke, silakan Taufik. Kalau menurut saya, jika permukaannya kasar karena agar bisa menahan atau gimana bahasanya, agar tidak mudah lepas gitu, Pak. Jadi kalau misalnya permukaannya licin, menurut saya mudah mudah lepas gitu, Pak. Oke, kita keep dulu. Satu lagi mungkin. Izin menjawab, Pak. Silakan, Radit. Mungkin kalau udah lama di situ nanti sel-sel yang di situ merekat di situ, Pak. Jadi ada tempat buat selnya merekat. Oke. Oke, dua jawaban yang ini ya cukup berbeda. Yang satu melihatnya dari sisi penempatannya, ya, tapi sama-sama tujuannya untuk agar apa ya gampangnya bilang nggak mudah lepas gitu ya. Nah, ini memang alasannya benar. Tujuannya agar nggak mudah lepas, sama seperti ini apa biar istilahnya ada semacam mekanisme mengunci antara tulang femur aslinya dengan bagian stemnya ini kan, karena nantinya harapannya kalau orang sudah dioperasi kemudian menggunakan THR ini, harapannya kan bisa jalan lagi nih. Otomatis kan nggak boleh ada yang longgar istilahnya di dalam sambungannya ini, sehingga ketika orang memakai itu tetap bisa jalan normal lagi. Nah, hubungannya sama ini mungkin agak menarik nih jawabannya Radit. Nah, ini akan nyambung sama jenis material yang digunakan untuk membentuk kasar itu. Kira-kira apa itu materialnya? Tahu nggak? Atau mungkin sudah pernah dibahas yang di biomaterial. Materialnya apa tuh yang paling cocok membuat bagian yang kasar ini? Tadi itu nyambung sama jawabannya Radit tadi itu. Material apa kira-kira? Setahu saya kalau bagian yang kasar pakai keramik, Pak. Ini apa Gisel lebih spesifik mungkin tahu keramiknya yang apa begitu? Kurang tahu sih, Pak. Saya tahunya keramik aja. Oke, apa? Mungkin ada teman-teman yang lain, ada yang tahu keramiknya yang apa? Udah dibantu Gisel nih, jenisnya keramik. Sekarang lebih spesifik lagi, keramiknya yang apa begitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya benar, jenisnya keramik yang dipakai di sini. Dan di bagian ini ya, yang di femoral stem yang nempel ke dalam, ini dia jenisnya keramik. Keramiknya seperti apa? Atau apa? Keramik yang apa begitu? Ada yang tahu kah? Ada yang mau coba jawab mungkin? Ini salah satu jenis keramik yang paling ini ya, yang paling banyak kita gunakan di biomaterial karena memang dia sifatnya cukup kompatibel dengan tubuh kita, yaitu hidroksiapatit. Itu yang paling banyak dipakai dan di sini memang itu yang dipakai. Dan alasannya kenapa? Tadi jawabannya Radit yang nyambung ke sana. Jadi agar memang sel-sel yang di sekitarnya itu mampu nempel di sana, mampu. Jadi yang awalnya itu metal, kalau kita bilangnya metal, dia itu kompatibilitasnya itu jelek sebenarnya karena dia dianggapnya benda asing sama
sel-sel yang ada di tubuh kita. Tetapi dengan kemudian diberikan bagian kasar atau coating tadi ya, mungkin gampangnya bilang, tadi belum saya sebutkan, itu di coating dengan menggunakan keramik tadi yang dibilang Gisel pakai hidroksiapatit, dia itu akan lebih mudah diterima karena dianggapnya tadi hidroksiapatit dia biokompatibilitasnya bagus, otomatis tubuh akan merespon bahwa oh ini nih masih bahan-bahannya dari tubuh kita nih atau sama dengan pembentuknya tulang, otomatis akan lebih mudah diterima kayak begitu. Makanya kemudian dibentuk di coating atau dibuat kasar seperti ini. Kenapa kasar? Tadi alasannya pertama yang disampaikan Taufik tadi, biar nggak mudah lepas begitu. Terus kemudian kenapa keramik tadi yang dibilang Radit. Gitu. Itu masih bagian yang pertama yang di femoral stem. Kemudian ada juga di sini femoral head yang di bagian kepalanya. Di bagian kepalanya di sini akan nempel ke satu bagian. Jadi di sini tuh ada dua ya. Ada yang ini biasanya yang bagian yang tengah ini, yang setengah bola yang tengah itu biasanya itu nempel di bagian yang setengah bola yang paling luar. Setengah bola yang paling luar ini namanya acetabular cup. Yang itu dia itu nempel di pelvis atau tulang panggul kita atau tulang panggul pasiennya gitu ya. Nah itu nempel di sana, kemudian ada penghubungnya baru femoral head. Ketiganya ini itu akan saling berinteraksi, bergesekan begitu. Dan ini kemudian akhirnya tadi kan awalnya itu yang paling banyak dipakai tadi ya, bahan yang paling oke itu metal. Ternyata ketika menggunakan metal, permasalahan yang pertama kali muncul itu akhirnya ini. Ada istilahnya kalau bahasa Inggris itu wear. Wear itu bukan wear memakai ya, tapi wear di sini itu lebih ke pengikisan gitu. Jadi ketika bahannya itu metal itu ketika kena kikis terus bisa menghasilkan namanya debris. Artinya ini istilah debris ini. Jadi dia itu semacam sama kayak ini loh. Kalau kita mau menghaluskan sesuatu itu kan pasti atau menggerakkan sesuatu kemudian ada yang semacam serpihan-serpihannya itu. Nah ini di total hip replacement permasalahan yang paling banyak muncul adalah munculnya serpihan-serpihan dari material yang dipakai untuk THR ini, yaitu metalware-nya ini. Jadi ketika tiga bagian ini terbuat dari metal semua, jadi ini bagian yang acetabular cup itu metal, kemudian femoral head-nya metal, yang tengah pun juga metal, ternyata tadi itu menghasilkan debris, yang ternyata kalau misalkan debris ini banyak, kemudian ketemu sama sel-sel yang ada di sekitarnya, sel-sel ini ya dari tubuh kita yang ada di sekitarnya, akan kemudian selain dia itu akan sifatnya itu merusak. Karena tadi itu kalau debris kan kalau misalnya kita lihat secara mikroskopik dia itu pasti tajam-tajam karena kan bentuk bentuk kikisan dari si metal tadi itu. Yang itu kalau misalkan nanti merusak atau menimbulkan infeksi atau inflamasi, otomatis akan terjadi peradangan di sini. Orangnya nggak bisa jalan lagi kalau misalkan kayak begitu. Sehingga akhirnya banyak kemudian pengembangan ya ini solusinya akhirnya gimana caranya biar metalware-nya itu nggak muncul. Jadi akhirnya materialnya yang harus diganti di sini. Jadi ini ya contohnya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Karena tadi itu terlalu banyak friction atau gesekan yang terjadi ketika memang orang melakukan pergerakan. Ya memang ya namanya orang berjalan pasti kan melakukan gerakan ya, terutama kalau jalannya kaki melangkah otomatis di sendi pinggul itu kan pasti bergerak terus gitu ya. Dan gerakannya itu yang kemudian menghasilkan wear tadi itu. Apalagi kalau gerakannya seperti ini ya, yang dari duduk kemudian berdiri atau naik tangga itu pasti akan menghasilkan wear lebih banyak. Seperti itu. Ini semua kemudian endingnya itu apa sebenarnya? Selain tadi permasalahan wear ke jaringan-jaringan yang di sekitarnya, efek selanjutnya adalah ini ketika terlalu banyak gesekan, kemudian wear-nya itu juga banyak, otomatis hubungan antara femoral head, bagian penghubungnya di tengah dengan acetabular cup itu akan semakin longgar atau mengalami namanya loosening. Nah, inilah kemudian permasalahan yang paling banyak terjadi. Jadi itu kalau gampangnya bilang itu jadi
nggak pas lagi, jadi kayak kocak apa ya, bukan kocak, bahasa Indonesia yang tepat tuh apa ya, jadi nggak pas lagi gitu, harusnya kan fix gitu ya, maksudnya fix tuh ukurannya memang pas, jadi nggak akan ada ruang untuk pergerakan gitu, tetapi karena terjadi ini tadi muncul ada ruang untuk terjadinya pergerakan. Nah, adanya seperti ini kemudian akhirnya harus diperbaiki begitu. Makanya akhirnya ini tahun 2010 ya, Johnson & Johnson itu mereka menarik produk mereka sampai lebih dari 10.000 unit gara-gara adanya malware dan juga loosening tadi itu. Akhirnya karena banyak orang memakai itu kemudian butuh operasi lagi untuk memperbaiki kayak gitu. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu. Paham nggak alurnya gimana gitu? Apa sudah cukup jelas atau ada bagian yang masih bingung, cukup bingung atau yang perlu diulang mungkin? Termasuk Izin bertanya, Pak. silakan, Umam. Mungkin lebih ke operasi yang tadi dibahas itu, apakah menggantikan atau memperbaiki, itu bagaimana ya, Pak? Oke, gini. Kalau tadi ya namanya total hip replacement sama total knee nanti ya, yang kita bahas untuk yang di minggu ini itu semua memang dia tuh menggantikan kalau di sini. Jadi memang menggantikan sendinya seperti itu, Mam. Jadi kalau nanti di knee berarti menggantikan fungsi dari lutut gitu, sendi lutut. Kalau misalkan di hip berarti menggantikan sendi panggul kayak begitu. Sendi pinggul. Kalau panggul tuh ininya ya apa pelvisnya. Jadi memang menggantikan. Tapi kalau tadi kan ada tujuan memperbaiki. Memperbaiki di sini itu karena memang ketika dari pemasangan THR yang pertama terjadi misalkan loosening kayak begitu. Nah itu kalau tujuan dilakukan operasi lagi untuk memperbaiki, nah itu biasanya akhirnya cuma part tertentu aja yang diganti kayak gitu. Misalkan tadi ya, misalkan muncul malware. Malware-nya itu terjadi kan tadi yang paling banyak terjadi antara femoral head penghubungnya dan juga acetabular cup. Nah, ini bagian ini saja yang kemudian biasanya diganti atau dilihat bagian mana yang paling banyak mengalami wear di sana. Sehingga biar tidak terjadi loosening tadi itu, biar tetap pas lagi, makanya perlu operasi ulang kayak begitu. Oh iya, baik Pak. Sudah jelas, terima kasih. Oke, ada lagi? Kita masih punya berapa menit? Kita masih ada 15 menit masih ya. Bagaimana? Mungkin saya sedikit ulas sedikit ya yang bagian ini, mungkin bagian yang tadi ya, ketika ada tadi posisi dari duduk kemudian berdiri atau naik tangga, atau mungkin banyak tekanan yang atau kerja yang terjadi pada sendi pinggul begitu ya, namanya edge loading ini. Jadi ketika femoral head di situ bergerak dan kemudian ini ketemu dengan pinggirnya dari acetabular cup, bagian inilah yang kemudian sering menghasilkan wear atau debris tadi itu. Karena tadi ya gerakannya itu lebih ke ada gaya yang banyak bekerja, tapi kerjanya itu di ujung-ujungnya acetabular cup. Ini kalian lihat nih. Makanya dia dibilang itu edge loading. Jadi di bagian ujung-ujung dari acetabular cup. Yang kemudian kalau tadi ya metal ketemu metal bergesekan, ya tadi itu efeknya menghasilkan metal wear atau debrisnya tadi itu. Untuk THR sendiri di sini tuh tujuannya ya, yang pertama jelas nih seperti yang tadi saya sampaikan, tujuannya kan kalau yang goal terakhirnya pasti agar orang itu mampu berjalan lagi. Tetapi kalau kita lihat lebih spesifik di sana tidak hanya melihat itu begitu. Jadi ada yang misalkan di sini disebutkan di sini ya, ada yang mengembalikan center of rotation of the joint. Jadi pusat rotasi dari sendinya itu dikembalikan. Kalau misalkan
kasusnya apa sih yang membutuhkan apa THR seperti ini? Ada banyak sebenarnya. Misalkan pada orang-orang yang paling banyak ya kecelakaan, misalkan kecelakaan, kemudian kepala femurnya atau kaput femurnya gitu ya, femoral head-nya yang asli itu bisa saja pecah ataupun kemudian patah dan lain sebagainya, sehingga ya harus digantikan pakai ini begitu karena nggak ada penghubungnya ke pelvis kayak gitu. Atau pada kasus-kasus orang yang mengalami ini nih biasanya osteoporosis. Osteoporosis tuh kaput femurnya ini juga yang paling rentan untuk mengalami apa ya, degradasi densitas tulangnya begitu, sehingga akhirnya kalau mungkin terlalu keropos sudah nggak bisa lagi menahan beban tubuh si pasiennya, akhirnya memang harus digantikan. Kalau yang seperti itu biasanya ada dipotong sih nantinya, karena memang istilahnya bagian dalam udah keropos banget, udah nggak bisa lagi menahan apa namanya beban tubuhnya pasien begitu. Nah, itu beberapa kasusnya kejadian seperti itu. Tapi yang paling banyak itu kecelakaan tetap. Kemudian ada juga yang maintain mechanical axial of the lower limb. Nah, ini apa? Agar kemudian tadi ya, kalau yang pertama adalah restore center of rotation ya. Nah, selain itu juga maintain mechanical axis of lower limb. Jadi kan kalau tubuh kita lower limb itu yang sebagai apa ya, memberikan postur atau menjaga agar kita tuh tetap bisa menahan beban tubuh gitu kan. Kalau kita bisa bilang kan beban tubuh misalkan badan ke atas itu kan semua ditanggung sama dua kaki begitu kan ya, yang tujuannya agar tetap balance gitu. Nah, adanya total hip replacement ini tujuannya mengembalikan tadi itu agar kemudian mampu bisa menahan lagi kayak begitu. Kemudian mempertahankan panjang kakinya. Nah, ini biasanya kalau memang terjadi permasalahan atau mungkin biar kakinya kanan dan kiri itu tingginya sama karena ada suatu permasalahan dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk salah satunya seperti ini. Contoh misalkan pada orang yang mengalami kecelakaan tetapi kanan dan kiri kondisinya itu berbeda. Dalam arti misalkan retak ataupun patahnya itu berbeda. Yang kemudian kalau misalkan kita pakai ukurannya yang sama, nanti orang itu jadi tinggi sebelah gitu kakinya. Nah, makanya ini contoh ya di gambar ini. Ternyata agar kemudian tingginya itu sama kanan dan kiri, jadi orang itu tetap tegak begitu ya, bisa dimodifikasi atau digunakan beberapa bagian THR yang tidak selalu identik kanan dan kiri kayak begitu. Dan kemudian yang terakhir adalah achieve correct soft tissue balance. Nah, kalau yang ini lebih ke apa namanya tadi ya, jadi kan kalau misalkan tulang kan di bagian dalam begitu. Jadi kalau misalkan kemudian ukurannya agak berbeda, nah tadi kan ada kompensasi yang di bagian luar. Hal-hal seperti itu yang kemudian apa ya, perlu diperhatikan karena kan kalau misalkan orang istilahnya melakukan operasi yang tujuannya untuk mengembalikan fungsinya, nah itu juga akan lebih puas lagi ketika secara estetiknya itu juga baik begitu. Mungkin kalau jalannya mungkin masih perlu proses latihan, tetapi dilihat tuh masih kelihatan normal gitu at least. Nah, makanya akhirnya pemilihan desainnya, bentuknya, ukurannya, nah itu memang sangat perlu diperhatikan. Nah, untuk desainnya yang paling penting itu ada beberapa hal. Contoh di sini tuh dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada namanya neck length. Jadi antara femoral stem dan femoral head maaf, itu tingginya berapa atau disebut panjang lehernya gitu ya. Nah, itu bisa divariasikan tergantung kebutuhannya. Atau kemudian selain femoral head ada offsetnya. Offsetnya itu berarti kalau offset itu pusatnya femoral stem dengan pusatnya si femoral head itu seberapa jauh kayak gitu. Kalau tadi itu tingginya, nah kalau tinggi atau panjangnya tadi ya, panjangnya leher. Nah sekarang seberapa jauh kepala dengan badannya si THR tadi itu yang kemudian bisa divariasikan. Kalian bisa lihat di sini ada dua macam. Yang pertama di sini lebih pendek offsetnya, yang kemudian yang satunya lebih panjang offsetnya.
keduanya pun tadi ini kalau contoh di aplikasinya ya bisa dipakai di satu orang untuk tadi mempertahankan panjangnya, kemudian juga maintain mechanical axis-nya tergantung tujuan ke sananya. Di sini ada konsekuensinya ya ternyata apakah misalkan ini ya di sini sudah disebutkan bahwa kalau lehernya itu pendek, nah berarti di sini ototnya itu tuh akan ada yang istilahnya nyisa begitu karena kan lehernya lebih pendek begitu. Tapi kalau panjang, lehernya panjang itu otot-ototnya itu akan kencang, tight gitu. Tapi kakinya akhirnya jauh lebih jenjang gitu, lebih panjang. Karena kan akhirnya menambah panjang kakinya gitu kan. Karena leher dari mungkin nggak terlalu banyak signifikan sih, tapi akan ketika ada sedikit perbedaan antara kaki kanan dan kiri itu pasti akan terasa di pasiennya. Begitu. Ini juga terjadi untuk yang offsetnya tadi itu. Kalau offsetnya tadi kecil, sama seperti yang lehernya pendek, dia akan ada otot yang bersisa di sana. Begitu juga untuk yang besar. Nah, itu tadi kan masih dari sisi femoral head sama femoral stem. Nah, sekarang kalau kemudian kita kaitkan dengan acetabular cup, nah ini ada perbandingan-perbandingan yang memang harus dipenuhi agar kemudian tujuannya atau fungsinya dia tetap tercapai. Begitu. Misalkan di sini, ini kalian bisa lihat ini tuh ini anggapannya adalah femoral head, ini acetabular cup-nya. Ya. Ini kan ada jeda ini ya. Jeda ini anggapannya itu ininya aja yang penghubungnya tadi. Ini harusnya kan tight gitu ya. Jadi nggak ada ruang untuk terlalu banyak bergerak begitu. Oke. Nah, di sini pemilihan sudutnya itu harus berapa? Nah, misalkan ini ya, kalian bisa bayangkan. Ini adalah pelvis, kemudian nanti kan si femoral head itu posisinya itu kan miring ya. Miring kemudian akan nempel ke bagian pelvis. Nah, miringnya itu berapa? Nah, itu untuk yang paling aman ini ya, yang paling aman tuh di antara ini 0 sampai 20 derajat atau 10 sampai 20 derajat lah. Ini dua area ini tuh yang paling aman untuk membentuk kemiringan dari femoral head-nya. Jadi ini stemnya, kemudian femoral head-nya yang miring nempel ke bagian pelvisnya itu sekitar 20 derajat. Tetapi kalau kemiringan ini ya, ini kemiringan bentuk apanya ya gampangnya bilang ya. Tilting itu miring gininya. Ini agak susah ya. Yang ini, yang anteversion itu kalau dilihat dari atas, tapi kalau yang bagian tilting itu kalau kita melihatnya dari depan. Nyambung nggak? Jadi ada dua sudut yang agak harus hati-hati ngelihatnya. Yang ini kalau kita lihatnya dari atas, jadi kemiringan dari femoral head terhadap garis lurus yang horizontal begitu. Tapi kalau kemudian yang tilting itu kalau kita lihat dari depan, seberapa miring sih kepala dari kepala femoral head-nya tadi itu kayak begitu. Itu amannya antara sekitar 35 sampai 55. Banyak parameter-parameter yang memang harus dipertimbangkan dan sebelum melakukan operasi otomatis dokter di sini pasti melakukan planning terlebih dahulu, melihat dulu kondisi pasiennya seperti apa dan kemudian baru menyocokkan dengan jenis implan yang paling sesuai untuk digunakan oleh si pasien agar tadi ya tidak terjadi kesalahan, kemudian nggak perlu adanya resurgery lagi. Ya sama satu lagi ya masalah nanti biaya gitu kan. Kalau resurgery pasti butuh biaya lagi dan lain sebagainya. Sehingga untuk menghindari itu harus di planning sangat baik dulu agar pas kemudian pemakaiannya. Oke. Ini mungkin nanti hari Kamis saja untuk yang selanjutnya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Masih ada 5 menit.
sebagai seorang biomedical engineer, terutama kalau di bidangnya itu adalah produk spesialis ya, kalian akan menemui yang seperti ini nanti yang banyak. Jadi kalian kan yang istilahnya paling paham sama produk nih yang dibawa, sehingga dokter nanti ketika operasi, ketika planning ya terutama pasti akan meminta pendapat kalian. Kalau case yang seperti ini itu cocoknya yang mana dan mana produk yang istilahnya kalian bawa itu yang paling cocok untuk case tersebut. Itu biasanya produk spesialis kan akhirnya seperti itu, banyak yang apa namanya menemani dokter itu operasi karena memang nanti untuk pemasangan produk-produk tersebut. Yang paling paham kan dari produk spesialis gitu ya, walaupun apa namanya ketika pemasangan nggak langsung memasang sendiri, tetap dokter yang memasangkan. Cuma dari sisi desain dan pemilihan dan lain sebagainya kita bisa memberikan rekomendasi kepada dokter sebagai tadi kalau misalkan jadi produk spesialis. Ini mungkin kasusnya besar ya kalau misalkan total hip replacement. Mungkin kalau yang lebih sederhana kayak misalkan pemasangan plat saja begitu, nah kan tergantung frakturnya seperti apa, harus menggunakan plat kah? Ada beberapa fraktur yang memang malah kayak nggak mungkin kalau menggunakan plat, jadi harus menggunakan ada namanya eksternal fixator. Gitu. Ya kemarin sempat saya sebut ya, eksternal fixator yang seperti itu. Jadi harus lebih tergantung case-nya seperti apa, sehingga ketika planning tadi perlu ada yang memang ahli di bagian apa ya medical implannya seperti itu untuk kemudian memberikan rekomendasi. Gimana? Ada pertanyaan kah? Sampai di sini? Waktunya juga udah mau habis. Mungkin akan kita lanjut lagi di ini ya hari Kamis nanti. Hari Kamis nanti kita akan bahas terkait ya masalah masih berhubungan dengan ini ya, tetapi lebih ke efek-efek apa yang kemudian dihasilkan secara biomekanik dari sisi desainnya begitu ya, dan akhirnya harus memilih yang seperti apa untuk kasus yang pas. Nah, ini nanti kita akan lihat perbandingan beberapa acetabular cup dan juga perbandingan acetabular cup dan femoral head-nya. Ya, begitu. Nanti itu hari Kamis saja. Ayo sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya? Yang tertarik ke arah biomaterial nih, mungkin ataupun juga yang instrumen pun juga nggak ada salahnya ya untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Belum tentu nanti siapa tahu nanti ketika kerja ternyata bidangnya seperti ini. Banyak sekali anak-anak instrumen tapi akhirnya yang kerjanya itu di bidang produk spesialis bagian ortopedi seperti ini. Banyak kalau dari alumni kita. Ayo, kalau ada pertanyaan terakhir nih. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya akhiri ya. Kita lanjutkan hari Kamis, nanti membahas tentang THR sebagian dan juga nanti TKR. TKR-nya masih belum kita singgung sama sekali ya, yang berkaitan dengan lutut. Lebih rumit lagi karena kalau di lutut di sini ada banyak ligamen di sana. Sebenarnya kalau di paha apa? Dan di sendi pinggul ada, tapi mungkin langsung dihilangkan fungsinya begitu. Karena memang tidak seluruhnya akan dimimik oleh si implan. Begitu juga dengan nanti yang ada di lutut.